Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita akan mempelajari, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Kita akan membaca dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, surat ini ditulis sekitar tahun 55 Masehi. Ditulis di Efesus pada misi pelayanan Rasul Paulus yang ketiga. Dicatat juga kira-kira pada misi ini ada pada Kisah pasal 9 ayat 8 dan 10. Paulus adalah seorang rasul yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus dari surga. Dan Tuhan menyatakan apa yang menjadi misinya, yaitu menjadi rasul bagi segala bangsa. Ketika Rasul Paulus ada di kota Korintus, ia berkarya menjadi tukang tenda pada siang hari, dan kemudian pada malam hari selama 1,5 tahun atau 18 bulan, Rasul Paulus memuridkan banyak orang di kota Korintus. Seperti kita ketahui, kota Korintus adalah kota pelabuhan, tempat persinggahan banyak bangsa, dan juga ada banyak kepercayaan, keyakinan yang ada di kota tersebut. Pluralitas di kota Korintus menjadi hal yang tidak bisa kita pungkiri, karena ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Yunani, ada orang-orang Romawi, dan bangsa-bangsa lain. Ada orang yang mempercayai dewa-dewi, ada orang yang mempercayai Yahweh, Judaisme, ada orang yang mempercayai keyakinan-keyakinan lain. Ada kelompok-kelompok pemikir di sana, baik kelompok Stoik maupun kelompok-kelompok Epikurus, kelompok-kelompok pemikir Yunani, maupun juga ahli-ahli Taurat yang ada di sinagog atau rumah ibadat Yahudi. Pluralitas yang berikutnya adalah di kota itu juga ada pedagang, ada karyawan, ada prajurit, dan ada orang-orang biasa yang mengerjakan tugas keseharian. Ada kaum laki-laki dan kaum perempuan, ada anak-anak, ada remaja. Begitu kompleks struktur sosial ekonomi, struktur sosial budaya, struktur sosial religion di kota Korintus. Jadi di sini kita bisa paham betul bagaimana kesulitan dan perjuangan dari Rasul Paulus ketika memuridkan, mendirikan gereja di kota Korintus selama 18 bulan. Tentunya perjuangan yang dapat kita pahami dalam konteks pluralitas. Kalau kita kaitkan dengan pluralitas kehidupan kita saat ini, tentu sangat mirip, tetapi perjuangannya berbeda. Dan ia mendirikan gereja di sana tentu berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Dan ada banyak jiwa yang diselamatkan, orang-orang pilihan Tuhan, yang dikhususkan beroleh keselamatan. Namun ada persoalan yang sangat perlu untuk kita pahami dan pelajari. Pluralitas, keragaman, kebinekaan yang ada di kota Korintus merupakan keunikan dan keindahan. Tetapi sekaligus saat yang sama itu adalah sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Faktanya, kalau kita nanti membaca surat ini dari 1 Korintus pasal 1 sampai dengan pasal 15, bahkan nanti kita temukan ayat-ayat yang menunjukkan adanya suatu konflik, suatu perpecahan, perpisahan, superioritas, merasa diri lebih dari orang lain, dan sebagainya. Itu suatu kenyataan di tengah-tengah adanya pluralitas. Seperti saya katakan tadi bahwa keragaman, kebinekaan, pluralitas itu adalah suatu keunikan dan keindahan, keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri, baik kita lihat di alam maupun di dalam komunitas manusia. Dan itu juga sekaligus sebuah persoalan yang sangat pelik untuk dicari solusinya, kecuali ada satu yang berotoritas, yang menyatukan keragaman itu dengan penuh kekuatan,
sehingga ada keindahan terpancar di sana, warna-warni yang menggambarkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Rasul Paulus adalah rasul yang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika ia menuliskan surat ini, ia menegaskan kembali bahwa ia diutus oleh Allah, dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Ini suatu perkenalan yang biasanya Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat, kepada orang-orang yang dikasihnya, menyatakan siapa dirinya. Namun juga itu sebuah penegasan bahwa kehadirannya dalam kehidupan jemaat, kehadirannya di dalam sejarah pelayanan dan sejarah gereja adalah karena kehendak Allah, bukan karena kemauannya, bukan karena kehebatan dan kepiawaiannya di dalam ahli Taurat atau di dalam segala kemampuan berpikirnya. Tidak demikian, karena ia dipanggil, diutus berdasarkan kehendak Allah, menjadi Rasul Kristus Yesus, utusan yang khusus dari Tuhan Yesus. Dan dalam surat ini dituliskan bukan hanya diberikan kepada jemaat saja, tetapi ia melibatkan Sostenes yang dianggapnya menjadi saudara baginya. Sostenes adalah kepala rumah ibadah di kota Korintus yang sempat mengalami suatu aniaya karena ia menerima dengan yakin dan penuh hati bahwa apa yang disampaikan, diajarkan Rasul Paulus mengenai Yesus Kristus, Mesias yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang telah menunjukkan kemesiasannya, yaitu Yesus Kristus, yang telah inkarnasi, hidup, taat dengan penuh keaktifan kepada Allah, menderita, mati di atas kayu salib, bangkit, dan menyatakan kemenangan. Sostenes meyakini apa berita yang disampaikan oleh Paulus ini, sehingga ia dengan serius menyatakan bahwa dia juga menjadi pengikut Kristus. Dan pada momen itulah ia mengalami suatu aniaya. Entah bagaimana kisah setelah itu, namun Sostenes ternyata berdampingan bersama-sama dengan Rasul Paulus, rombongan misi yang dikerjakan Tuhan melalui Rasul Paulus. Sostenes dinilai dan dijadikan saudara bagi Rasul Paulus. Sehingga ketika jemaat Korintus mendengar kata Sostenes, mereka pasti ingat pemimpinnya dulu di rumah ibadah di kota Korintus ini. Surat ini ditujukan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, jemaat Allah. Dengan jelas Rasul Paulus memberikan identitas orang-orang percaya di sana itu adalah jemaat Allah, bukan jemaatnya, bukan miliknya, bukan yang berorientasi padanya. Sekalipun memang Rasul Paulus yang mendirikan, memuridkan, menjadikan mereka orang-orang percaya berdasarkan karya-karya Roh Kudus di dalam dan melalui Rasul Paulus, tetapi tiap-tiap jemaat, tiap-tiap individu pada jemaat itu miliknya Tuhan. Ini adalah prinsip yang mendasar yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kekinian, bahwa kita ini miliknya Allah, jemaatnya Allah. Memang kita bisa berbeda sinode, beda tempat kita beribadah, beda pendetanya, pastornya, beda tempat kita atau melaksanakan ibadahnya, tetapi dimanapun kita itu jemaatnya Allah. Bukan jemaatnya pendeta kita. Secara organisasi, secara kelembagaan, kita memang terhisap dalam gereja lokal. Tetapi secara invisible, di hadapan Tuhan, kita itu jemaat Allah. Karena itu kita bersyukur, karena surat ini memberikan kepada kita penekanan yang mendasar dan mendalam. Jemaat Allah yang seperti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Yang pertama, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ada suatu prinsip mendasar bahwa jemaat Allah itu jemaat yang dikuduskan. Artinya sudah ada kelahiran baru, sudah ada pembenaran, sudah ada yang namanya pengampunan pada diri jemaat itu. Ini hal yang paling prinsip dan mendasar disebut sebagai jemaat Allah. Jadi jemaat Allah itu bukan hanya secara ritual keagamaan atau secara organisasi kegerejaan sehingga disebut jemaat Allah. Setiap orang bisa beranggotakan dirinya ke jemaat A atau B, gereja lokalnya. Tetapi benarkah ia sudah menjadi jemaat Allah? Syarat utama atau kriteria daripada jemaat Allah dikuduskan di dalam Kristus. Siapakah yang dikuduskan di dalam Kristus? Yaitu orang-orang yang memang telah ditetapkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, di dalam Kristus, dikaruniakan iman,
diberikan anugerah, percaya kepada karya Kristus, dan menerapkan seluruh apa yang dinyatakan Kristus di dalam hidupnya. Dan itu hanya mungkin terjadi oleh karena Roh Kudus berkarya di dalam hati setiap orang. Di sini kita bisa menyaksikan bagaimana Rasul Paulus menempatkan jemaat Korintus sebagai jemaat yang dikuduskan. Itu yang pertama, kriteria jemaat Allah. Yang kedua adalah yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ini adalah suatu progressive sanctification. Setiap orang percaya, setiap jemaat Allah, dimanapun berada, itu dipanggil untuk makin kudus. Semakin menyatakan kekhususan hanya untuk Tuhan hidupnya, bukan untuk dunia ini atau dirinya. Dikhususkan, ada satu proses, ada satu perjuangan yang sinergitas antara kita sebagai orang percaya dengan Roh Kudus yang memberikan kepada kita ingatan akan pengajaran Tuhan. Ini adalah apa yang penting di dalam kriteria ini. Dan yang ketiga adalah jemaat yang ada di segala tempat. Ada di segala tempat berarti bukan hanya di Korintus, tetapi di seluruh dunia yang menyatakan imannya, yang memproklamasikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan penebus satu-satunya bagi hidupnya. Ini kriteria yang ketiga sebagai jemaat Allah. Jadi jemaat Allah tidak dibatasi ruang lingkupnya hanya di kota Korintus. Jemaat Allah juga tidak dibatasi hanya di Asia, tetapi juga di seluruh tempat dan di berbagai dunia, belahan dunia, di segala zaman. Ini yang disebut jemaat Allah yang invisible, yang tidak kelihatan tetapi juga sekaligus yang kelihatan pada konteksnya kita masing-masing. Yang keempat, jemaat Allah yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, yang berseru, yang berdoa, yang berpusatkan dirinya kepada Kristus, bukan kepada para rasul, bukan kepada pendiri agama, bukan kepada para pastor, para pendeta, atau para ketua sinode, atau ketua bidang, atau pemimpin-pemimpin agama. Tidak demikian. Tetapi yang berseru hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sentral kehidupan kekristenannya. Jadi 4 bagian penting kriteria dari jemaat Allah. Dan Rasul Paulus menuliskan ini dari Efesus untuk jemaat di Korintus, juga untuk kita yang ada di sini. Setelah Rasul Paulus memberikan penegasan ini, maka ada salam berkat yang diberikan oleh Rasul Paulus sebagai salam cinta kasihnya kepada jemaat dan bagaimana ia memberkati. Di ayat 3 jelas dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam ini sangat mendasar sekali, bahwa jemaat Allah, Allah adalah Bapanya, kita adalah anak-anaknya. Dan kita sebagai anak-anaknya adalah anak-anak yang menyadari adanya persekutuan. Persekutuan kita di dalam Kristus, melalui Kristus, ditujukan kepada Kristus, adalah anak-anak Allah, adalah anak-anak Bapa di surga. Dan di dalam berkat ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus menyertai. Ini suatu berkat rohani yang tertinggi, yaitu penyertaan Tuhan. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam perjuangan apapun, penyertaan Tuhan itu menjadi berkat yang paling penting. Seperti yang Tuhan katakan dan janjikan sebelum ia naik ke surga, bahwa ia menyertai murid-muridnya dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, melaksanakan misi Bapa di bumi ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar 3 ayat penting ini sebagai awal dari pembahasan kita untuk pelajaran surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam hal ini tentunya kita terus membaca dan mempelajari bagian demi bagian untuk kita mendapatkan prinsip-prinsip penting di dalam kehidupan kerohanian kita. Apa yang perlu kita refleksikan dari 3 ayat ini? Yang pertama, sadari betul bahwa kita ini adalah utusan Allah di dalam Kristus menurut kehendaknya. Kita ini ambasador dari kerajaan surga yang hadir di atas bumi ini, menerapkan prinsip kerajaan surga, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang memproklamasikan kasih kebenaran Kristus. Yang kedua, mari kita membuka diri kita dan memperhatikan diri kita. Sudah benarkah kita sebagai jemaat Allah? Jemaat Allah yang tidak dibatasi oleh berbagai kelembagaan keagamaan, jemaat Allah yang hidupnya di dalam kehidupan yang kudus, jemaat Allah yang selalu berseru kepada Tuhan, yang berpusatkan kepada Tuhan, jemaat Allah yang dipersatukan di dalam Kristus.
Yang ketiga, mari kita terus bersyukur, menikmati penyertaan Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan dari renungan singkat, pembelajaran singkat mengenai surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal pertama ayat 1-3 ini, bermanfaat, bermakna, dan berdampak bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.